pagi dan salam SFD untuk anak-anak ibu kelas 12 IPS. Nah, di pertemuan yang ke-11 ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai struktur keruangan kota. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran ini dengan semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dengan energik dan tanpa pamrih mampu menjelaskan struktur ruang dan perkembangan kota. Kita mulai dari pengertian kota terlebih dahulu. Nah, kata kota menurut Bintarto, dia mengatakan bahwa kota itu merupakan suatu jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai strata sosioekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Nah, kota ini berbeda dengan desa. Nah, jadi di kota ini ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan ada perbedaan sosial ekonomi di tiap penduduknya. Nah, mari kita lihat karakteristik dan ciri-ciri kota. Jadi nanti karakteristik dan ciri-ciri kota itu ada karakteristik fisik dan karakteristik sosial kota. Kita mulai dari karakteristik atau ciri fisik dari kota. Nah, yang pertama, terdapat pasar dan toko. Nah, jadi pasar dan toko ini itu merupakan pusat perdagangan di sebuah kota. Nah, jadi orang dari desa atau penduduk dari desa itu akan ke kota untuk membeli sesuatu barang yang tidak ada di desa. Makanya para penduduk atau masyarakat yang tinggal di sekitar kota itu akan datang ke kota untuk membeli sesuatu yang tidak ada di tempat tinggal mereka, makanya dikatakan pusat perdagangan. Yang kedua, terdapat tempat-tempat parkir. Nah, mengapa tempat-tempat parkir merupakan ciri fisik dari kota? Karena di kota itu banyak bangunan-bangunan yang besar, bangunan pencakar langit, dan banyak kantor-kantor. Dan pastinya kalau terdapat kantor-kantor atau bangunan-bangunan, pasti membutuhkan tempat parkir untuk kendaraan. Yang ketiga, terdapat tempat-tempat rekreasi dan olahraga. Beda dengan di desa, kalau di kota ini banyak dia di situ tempat rekreasinya, wahana permainan di situ, dan juga ada wahana atau sarana untuk berolahraga. Karakteristik ciri sosial kota. Ya, pertama, terjadi pelapisan sosial ekonomi. Jadi di sini kalau kita lihat sosial ekonominya itu, kalau kita buat contohnya seperti ada orang yang berpendapatan rendah, ada yang berpendapatan menengah, dan ada yang berpendapatan tinggi. Jadi di sana beraneka ragam, heterogen. Kemudian bersifat individualisme. Nah, ini merupakan salah satu ciri sosial kota yang pastinya bisa kita lihat di sekitar kita ya. Jadi sangat beda dengan masyarakat di desa yang mereka itu lebih bersifat kekeluargaan. Tapi kalau kota ini mereka lebih bersifat individualisme, lebih mementingkan diri sendiri. Kemudian kurangnya rasa toleransi, ya karena bersifat individualisme tadi, maka masyarakat di kota itu kebanyakan rasa toleransinya itu sangat rendah. Kemudian adanya jarak sosial antara orang miskin, orang kaya itu ada jaraknya. Nah, jadi orang miskin dan orang kaya atau misalnya mereka yang berpendapatan menengah itu ada jaraknya masing-masing. Dan didukung tadi dengan sifat individualisme, siapa lo, siapa gue kan gitu. Kalau bukan saudara ya tidak dekat. Kemudian perbedaan menjadi dasar penilaian sosial. Jadi penilaian sosial maksudnya di sini adalah kita bisa memandang orang itu misalnya perbedaannya itu dari segi pendapatan tadi. Oh, kita bisa memandang dia itu berarti mereka itu orang kaya. Kemudian dari segi pendapatannya juga bisa kita memandang mereka ini orang sederhana atau orang yang miskin, seperti itu. Nah, fungsi kota kita akan melihat ini menurut Dickinson. Yang pertama itu kota memiliki fungsi budaya. Ada di situ ciri khas budaya dalam sebuah kota. Jadi kota itu bukan melulu ya perkembangan zaman, kemajuan zaman, bukan melulu juga kebudayaan tidak ada di situ, bukan seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya. Yang kedua, kota memiliki fungsi administratif sebagai pusat dari segala fungsi-fungsi yang berhubungan dengan administratif. Yang ketiga, kota memiliki fungsi ekonomi atau pusat perekonomian. Misalnya di situ terkenal sebagai pusat perdagangan.
Nah, lebih diperinci lagi, kota ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kota sebagai pusat pemerintahan. Nanti kamu cari contohnya ya. Yang kedua, kota sebagai pusat pendidikan. Yang ketiga, kota sebagai pusat pelayanan kesehatan. Yang keempat, kota sebagai pusat produksi. Yang kelima, kota sebagai pusat perdagangan. Yang keenam, kota sebagai pusat kebudayaan. Dan yang ketujuh, kota sebagai pusat rekreasi. Nah, sekarang kita akan melihat struktur ruang kota itu bagaimana. Yang pertama, teori konsentris. Oke, jadi teori konsentris ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Ernest W. Burgess. Nah, dia mengatakan bahwa pertumbuhan kota itu membentuk serangkaian cincin konsentris. Bentuknya nanti seperti cincin. Nah, jadi setiap rangkaian cincin itu akan mewakili zona penggunaan lahan. Mari kita lihat langsung ya. Oke, ini dia. Nah, lingkaran yang pertama itu warna putih, itu nomor 1, itu merupakan inti kota atau Central Business District, CBD. Jadi di situ terjadilah pemusatan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, aktivitas masyarakat di inti kota yang ini. Kemudian di situ juga terdapat pusat kehidupan komersial, sosial, sipil, dan transportasi. Di situ juga terdapat pusat perbelanjaan kelas atas. Nah, jadi ini seperti ya di kota besarnya lah ini, di inti kotanya lah ini maksudnya, yang warna putih ini. Bisa terdapat di situ bank, hotel, museum, dan kantor pusat. Nah, selanjutnya itu yang warna merah, ini merupakan daerah peralihan atau transisi. Artinya perubahan ya, perubahan dari pusat kota ke mereka permukiman bagi orang yang berpenghasilan rendah. Jadi mereka tinggal di zona kedua ini. Kemudian yang warna kuning, nah, warna kuning ini merupakan permukiman kelas pekerja atau buruh, yaitu pekerja industri. Jadi kalau misalnya di sini ada pabrik, mereka tinggal di zona yang ketiga. Pekerjaannya tinggal di zona yang warna kuning itu. Kemudian yang keempat yang warna hijau, itu permukiman kelas menengah, yaitu unit permukiman yang lebih baik dia. Jadi dia di atasannya permukiman rendah dan di atasnya lagi permukiman kelas pekerja. Jadi yang nomor 4 ini mereka yang sudah memiliki pendapatan yang lebih baik. Dan yang kelima itu warna biru, itu merupakan zona komuter atau penglaju. Jadi zona komuter atau penglaju ini merupakan mereka yang tinggal di zona kelima tetapi bekerja di zona yang pertama. Jadi setiap hari mereka akan ulang-alik bekerja di sini, tinggal di zona kelima. Nah, teori struktur ruang kota yang kedua itu adalah teori sektoral. Jadi teori ini dikemukakan oleh Hammerhoit. Dia mengatakan bahwa struktur ruang kota itu ditandai dengan sektor-sektor yang berbentuk irisan kue. Nah, mari kita lihat seperti apa bentuknya. Oke, seperti ini kira-kira bentuk dari teori sektoral menurut Hammerhoit. Jadi di situ ada nomor 1 yang ini. Nah, itu merupakan daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District atau CBD. Jadi dia ini merupakan wilayah atau zona yang terletak di pusat kota. Yang nomor 1 ini. Yang kedua itu adalah daerah grosir dan manufaktur grosir yang berhubungan dengan penjualan barang secara lebih banyak dibandingkan dengan toko atau pasar. Nah, jadi yang nomor 2 itu yang ini. Nah, ini grosir, daerah grosir atau manufaktur, atau di situ ada seperti industri-industri manufaktur. Yang ketiga itu adalah permukiman kelas rendah, yang ini sama yang ini di samping nomor 2. Nah, jadi permukiman kelas rendah ini juga. Permukiman kelas rendah itu merupakan penduduk yang memiliki pendapatan rendah. Yang keempat itu permukiman kelas menengah yang ini. Nah, jadi ini mereka yang pendapatannya itu sudah menengah ke atas. Kemudian yang kelima itu permukiman kelas atas. Nah, di sini mereka orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, jadi ini dia teori struktur ruang kota menurut si Hammerhoit. Oke, yang selanjutnya itu ada teori inti ganda. Jadi teori ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan kota itu diawali dari suatu pusat. Ada pusat di situ yang menyebabkan munculnya pusat-pusat tambahan. Jadi seperti dia menghasilkan atau dia mempengaruhi wilayah-wilayah lain sehingga dia memunculkan pusat-pusat kota yang baru. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuknya. Ya, seperti ini kira-kira bentuk dari teori inti ganda menurut Harris dan Ullman. Mari kita lihat yang pertama warna biru, yang ini merupakan zona inti kota, pusat kota atau pusat kegiatan seperti yang tadi. Di situ ada banknya, ada kantornya, ada
pusat perdagangan seperti itu. Kemudian yang kedua ini yang warna merah, ini merupakan zona grosir dan manufaktur atau terjadi penjualan barang yang kapasitasnya lebih banyak dan terdapat juga pabrik-pabrik kecil di situ, manufaktur. Kemudian yang ketiga itu permukiman kelas rendah, yang ini yang warna kuning ya. Ini permukiman kelas rendah, yaitu mereka yang berpendapatan rendah. Keempat, warna hijau itu permukiman kelas menengah, yang ini. Yang kelima itu permukiman kelas tinggi. Kalau permukiman kelas tinggi ini berada di pinggir kota ya, tidak dekat dengan pusat kota. Yang keenam, ini yang warna ungu, ini daerah manufaktur berat, industri-industri berat. Jadi misalnya itu seperti pabrik-pabrik pembuatan ban mobil atau ban truk seperti itu. Jadi dia yang berat-berat. Kemudian yang ketujuh, daerah di luar sentral bisnis yang warna kuning tua, hampir ke orange atau warna mustard. Jadi itu daerah di luar sentral bisnis. Jadi misalnya di situ dilaksanakan berbagai macam kebutuhan atau kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Yang kedelapan, ini warna biru muda yang di luar, ini merupakan permukiman suburban. Jadi ini sudah agak lebih jauh dari kota. Suburban itu sudah nanti hampir-hampir dia ke mirip-mirip seperti desa maju. Kemudian yang kesembilan itu industri suburban. Jadi industri yang ada dari sini, ini yang zona 8, industrinya ada di zona yang ke-9 seperti itu. Oke, jadi tiga struktur ruang ini sebenarnya kalau kita cari di lapangan atau di kenyataan yang sebenarnya itu tidak ada. Tapi namanya teori, menurut para ahli ini, mereka mengatakan bahwa sebaiknya struktur ruang kota itu seperti ini. Tapi ini susah untuk diterapkan. Mengapa? Karena karakteristik wilayah itu kan berbeda-beda. Jadi sangat susah untuk menerapkan dari teori ini. Tapi tidak ada salahnya kita untuk mempelajari teori struktur ruang kota. Nah, silakan catat materi kita hari ini dengan rapi di buku catatanmu. Baiklah anakku, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, nilai karakter apa yang dapat kamu temukan dari materi kita hari ini? Silakan kamu jawab nanti di soal latihan kita. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Terima kasih dan salam SFD.